Pria kulit hitam ini menusuk pasir dengan pisau. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Lubang pasir di depan matanya tiba-tiba runtuh. Pria yang terkejut berteriak dengan keras. Rekan satu timnya melemparkan semua sekop dan berlari dengan hiruk-pikuk, melompat-lompat dengan gembira. Mereka berkumpul bersama untuk menggali pasir. Mereka membalik papan kayu di bawah pasir. Sebuah sumur kuno di tengah gurun muncul di depan matanya. Mereka penuh harapan melihat ke dasar sumur. Sersan mengambil batu dan melemparkannya ke bawah sumur. Bagian bawah sumur memancarkan suara yang tenang. Sersan itu menyuruh Amo untuk melompat ke dasar sumur untuk memeriksa situasinya. Bagaimanapun, sumur ini adalah harapan terakhir mereka. Setelah melompat ke dalam sumur, Amo menemukan bahwa tidak ada apa-apa di bawahnya selain pasir. Sementara dia merasa putus asa, dia sepertinya mencium sesuatu. Itulah udara lembab. Amo yang bingung menyentuh dinding sumur. Tiba-tiba, dia melihat ada tetesan air di dinding sumur. Meski sedikit air ini, Amo seperti menemukan harta karun. Dia buru-buru menyuruh rekan satu timnya untuk membuang botol ke bawah. Rekan satu tim segera mengeluarkan tutup botol dan melemparkannya ke bawah. Amo mengambil tutup botol, menuangkan air ke telapak tangannya. Lalu dia menjilat tangannya, tidak berani membuang setetes pun. Kemudian rekan satu timnya menukarnya dengan botol yang lebih besar. Beberapa jam kemudian, Amo akhirnya mengisi 2 botol air. Dia mengikat 2 botol air bersama-sama. Rekannya dengan hati-hati dan lembut menarik 2 botol air ke atas. Gerakan cairan ini memastikan bahwa bahkan setetes pun tidak akan jatuh. Sersan memegang botol air. Sepertinya hanya 3 teguk per orang. Para prajurit saling memberikan botol air, minum 3 teguk. Meski hanya bisa membasahi tenggorokan. Tapi dari ekspresi puas mereka kamu bisa lihat. Ini pasti minuman termanis yang pernah mereka minum. Tapi tentara Jerman yang tidak jauh dari sini sudah tragis. Mereka sudah kehabisan air selama beberapa hari. Lidah haus dan kering, keinginan lelah. Komandan tentara Jerman mengirim tentara untuk menemukan air. Target mereka juga sumur ini. Perang besar untuk negara akan segera dimulai. Pasukan sekutu waspada melihat tank Jerman. Sersan segera mengirim pasukan ke pertempuran. Untungnya, tim tentara yang mencari air ini hanya memiliki 6 orang. Kawan-kawan menyergap di balik tembok. Tunggu sampai tentara Jerman masuk dan menyerang. Prajurit Jerman yang cepat ini, setelah menemukan jejak kaki di tanah, ia mendesak untuk segera bersembunyi. Namun telah terlambat. Setelah tembakan senjata dari Sersan, tentara sekutu dengan keras melawan. Segera hanya 2 dari 6 musuh yang tersisa. Mereka bersembunyi di tumpukan sampah dan tidak berani mengambil tindakan dan dipaksa menjadi tawanan. Sersan itu mengocok botol air kosong mereka. Mengetahui bahwa tentara Jerman benar-benar kekurangan air. Sersan ingin mengetahui lokasi spesifik pasukan Jerman. Tetapi tahanan itu menolak untuk membuka mulutnya. Melihat bibirnya yang kering dan pecah-pecah, Sersan itu memutuskan untuk menyelidiki ia sedikit. Dia mengambil botol penuh air. Mengisi cangkir di depan mata seorang tahanan yang haus. Dan tanyakan padanya apakah dia haus. Tahanan itu mendecakkan bibirnya, menunggu dengan tidak sabar di dalam hatinya. Sersan itu dengan senang hati minum air. Ia tiba-tiba tuangkan secangkir air ke tanah. Tindakan yang disia-siakan ini membuat para tahanan yang sekarat karena kehausan merasa ngeri. Tawanan Jerman ini belum minum air selama 3 hari. Tenggorokannya sangat kering sehingga dia bahkan tidak bisa menelan. Sersan itu mengisi segelas air dan melemparkannya ke tanah. Ini bukan air, ini hidupnya. Sersan itu mengisi kembali cangkir dan terus merayu. Hanya menyatakan lokasi pasukan Jerman akan memberi Anda minuman. Tahanan sangat keras kepala, ia hanya bertahan selama 2 menit dan kemudian berkompromi. Setelah itu, ia telah bisa minum air. Ternyata tentara Jerman yang terdiri dari 500 orang sedang melintasi perbatasan Mesir. 500 orang ini telah habis air selama beberapa hari. Jadi sekarang ada 500 orang Jerman yang kehausan datang. Sedangkan mereka hanya punya 9 orang. Tapi sekarang air di sumur sudah benar-benar kering. Amo juga merangkak keluar dari dalam sumur.
Mereka harus segera keluar dari sini sebelum Jerman tiba. Tapi sersan itu punya pikiran gila. Dia memutuskan untuk tinggal dan melindungi sumur ini. Padahal air di sumur sudah kering. Tetapi orang Jerman tidak tahu, dia ingin membuat orang Jerman tahu bahwa sumur itu tidak memiliki air. Kemudian bujuk Jerman, beri waktu bagi ribuan pasukan sekutu untuk berkumpul di pertempuran Alamein. Meskipun saya tidak tahu apakah 9 dari mereka dapat menarik 500 pasukan Jerman ini. Tetapi di bawah rekomendasi sersan, mereka mulai mempertimbangkan pendekatan ini. Dan memutuskan untuk tetap bersama untuk melindungi sumur ini. Sersan itu dengan sengaja membebaskan 2 tahanan. Kemudian segera lanjutkan untuk mengatur pertandingan. Mereka membawa ranjau darat yang dibawa Jerman dan menguburnya di bawah garis depan pertempuran. Lalu sembunyikan tank Jerman. Semua orang mengambil posisi mereka, bahkan dokter mengambil pistol. Bersiaplah untuk pertempuran 1 lawan 1 ini. Tawanan Jerman dibebaskan dan dikembalikan ke timnya. Begitu dia menyampaikan pesan, dia ditembak dan dibunuh. Komandan Jerman percaya bahwa sumur itu memiliki cukup air. Para prajurit yang kehausan dengan cepat didorong. 500 tentara Jerman yang kehausan bergegas menuju sumur di Gurun Sahara. 9 orang dalam pasukan sekutu di bawah komando sersan berada dalam posisi menunggu musuh. Tentara Jerman langsung meledak setelah menginjak ranjau pertama. Mereka menggunakan tembok bumi sebagai perisai, dengan ganas menyerang Jerman. Dalam asap tebal peluru. Pasukan Jerman yang tidak terlindungi ditembak dan dibunuh berulang kali. Tangki M3 tiba-tiba bergegas untuk melakukan pemadaman kebakaran. Di bawah pertempuran heroik sekutu, Jerman mulai jatuh. Mereka berhasil menangkis serangan pertama. Sersan mulai menghitung lagi, menemukan 1 mati. Kawan yang meninggal di saat-saat terakhir masih mempertahankan posisi bertarung. Dalam pertempuran ini, mereka menang, menyebabkan banyak korban Jerman. Komandan Jerman dengan bendera pergi untuk bernegosiasi dan meminta untuk melihat kepala. Sersan itu mempresentasikan prediksinya. Kapten, kami suka mandi setelah minum teh, tidak ada waktu luang. Melihat kapten mandi di kejauhan. Komandan Jerman hanya bisa menelan ludahnya, ekspresi rumit. Sebenarnya, mereka hanya memasukkan air ke ember lain untuk berpose. Tujuannya adalah untuk membuat orang Jerman percaya bahwa ada cukup air di sumur untuk memungkinkan mereka berenang. Komandan Jerman dengan berani mengancam akan mengatakan, menyerahkan semua senjata saja akan membiarkan mereka pergi. Ia menolak segera. Jika ingin minum air, gunakan senjata untuk menukarnya. Segelas air, pistol, 1 tong air, 1 tong petasan. Komandan Jerman itu langsung marah. 2 orang pedang dan senjata siap, negosiasi gagal. Komandan setelah kembali, mengatur ulang pasukannya, dan mengeluarkan mortir. Di bawah pemboman mortir. Pasukan di depan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk dilindas. Pasukan tentara sekutu dengan cepat pindah ke medan perang setelah terdeteksi. Menggunakan dinding sebagai perisai, mereka melakukan serangan balik dengan ganas. 500 tentara Jerman yang kehausan menyerang dengan sangat ganas. Target mereka adalah sumur di gurun. Dan melindungi sumur ini hanya 9 tentara sekutu. Menghadapi situasi 9 vs 500. Di bawah komando sersan, mereka membentuk garis yang tidak bisa dipecahkan di depan sumur. Tank M3 sekali lagi muncul menembakkan artileri dengan sengit. Pasukan Jerman tertembak parah. Pilot Jerman yang ditangkap ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia ingin memberitahu Jerman bahwa mereka tertipu. Sumur ini tak punya air. Tawanan perang Italia bergegas keluar untuk mengingatkan sersan. Tapi dia tertembak. Amo segera mengikutinya. Kemudian bergulat dengan si pilot. Dan taruh dia di pasir untuk membunuhnya. Pada saat ini, tentara Jerman sekali lagi diusir. Ketika Amo berbalik, dia menarik perhatian orang Jerman, dan terkena peluru yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia meninggal, dia mengangkat salib dan berkata kepada rekan-rekannya, tahanan buronan telah ditangani. Gelombang kedua serangan Jerman membuat sekutu tewas lebih dari setengahnya. Saya khawatir mereka tidak tahan lagi dengan serangan ketiga. Tentara Jerman haus sampai mati, satu demi satu, dia jatuh ke tanah menangis kesakitan sepanjang hari.
Mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Karena untuk mendapatkan air, komandan tinggal membawa bendera putih untuk berunding lagi. Orang Prancis sangat membenci orang Jerman. Dia merasa bahwa jika dia membunuh komandan Jerman, tentara Jerman dengan kekurangan air yang serius akan tak punya jenderal. Jadi ia memutuskan untuk pergi ke negosiasi sendiri. Nada suara komandan masih arogan dan sombong seperti biasanya. Lihatlah wajah arogan yang sombong ini. Prancis dengan tegas mengeluarkan pisau dan menikam komandan sampai mati. Dan berurusan dengan tentara yang menyertainya. Tapi saat berbalik, dia ditembak di belakang oleh orang Jerman yang beruntung yang selamat. Tentara Jerman yang kehilangan komandannya menjadi ular tanpa kepala. Mereka tak punya harapan lagi. Tapi tetap tidak berhenti menembakkan mortir. Tapi tangkinya juga diledakkan. Hanya ada satu yang tersisa di tentara sekutu sekarang. Mereka mulai menghitung amunisi, mempersiapkan satu untuk kehilangan satu. Segera Jerman melancarkan serangan ketiga. Pasukan Jerman yang tersisa dimobilisasi dan menyerang. Sersan itu berdiri di atas tank, bersiap untuk pertempuran terakhir. Tapi kemudian pemandangan aneh terjadi. Ratusan tentara Jerman mengangkat senjata ke kepala mereka. Mereka benar-benar mengangkat senjata untuk mengubah air. Mereka akan mati kehausan, mereka harus minum air. Mereka tidak ingin berkelahi. Orang Jerman itu seperti orang gila berlari ke sumur. Sersan itu tertawa sehingga mereka bisa minum sebanyak yang mereka bisa. Bagaimanapun, sumur itu tidak memiliki setetes air pun. Tapi keajaiban tiba-tiba terjadi. Sumur itu tiba-tiba terisi air. Ternyata daya tembak campuran dari mortir telah mengebor sumur. Omong-omong, orang Jerman sedang minum air. Keduanya mengambil kesempatan untuk mengumpulkan senjata Jerman. Semuanya senang banget. Tentara bisa minum air. Meskipun sekutu hanya memiliki 2, mereka menangkap 100 tahanan.